jemaat itu. Jadi renungan singkat kita pada hari Sabat ini judulnya, siapakah yang akan dituai oleh Allah. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan, nama saya Raymond Nabas. Saya jemaat Nelalep. Dan sebelum itu saya akan memberitahukan satu kesaksian dalam hidup saya. Karena dalam pelajaran sekolah Sabat minggu lalu mengatakan bahwa lebih baik berkesaksian tentang Allah. Jadi kesaksian saya ketika saya bersekolah di sekolah negeri atau sekolah pemerintah, dan pada saat itu saya mengadakan ujian nasional. Jadi ujian nasional itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama PKN, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga IPA. Dan pada saat ujian nasional itu, ujian nasional terjadi pada hari Kamis, Jumat, dan juga hari Sabtu. Pada hari Kamis ujian mata pelajaran PKN, dan hari Jumat ujian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada hari Sabtu saya memilih tidak mengikuti sekolah, lebih memilih untuk mengikuti gereja. Dan pada saat sampai di gereja saya berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan bahwa saya tidak mengikuti ujian, tetapi saya datang untuk beribadah kepada-Mu. Amin. Jadi pada saat saya pulang dari gereja, tema saya datang ke rumah dan beritahu saya, kayaknya kamu tidak akan lulus karena tidak mengikuti ujian nasional. Jadi saya sangat ragu dan bimbang. Saya hanya berlutut dan berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika hari Senin saya pergi ke sekolah, teman-teman saya mengajak saya tidak akan lulus. Tetapi ketika itu ada seorang guru memanggil saya untuk mengikuti ujian susulan di Wangor. Jadi pada saat saya ujian susulan, saya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk saya bisa menjawab dengan baik. Dan pada saat hasil ujian keluar, nilai tertinggi dari nilai IPA adalah Raymond Nabas dengan nilai 99%. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah mengirim Roh Kudus untuk menolong saya dalam hidup saya. Jadi kita akan masuk dalam khotbah singkat kita. Ketika ada kebingungan tentang peran seksual dan orientasi seksual dalam rencana awal Tuhan, walaupun tetap merupakan rencana awal Tuhan di mana satu pria menikah dengan satu wanita seumur hidup, tetapi sekarang dengan terang-terang perintah itu dilakukan, dan kita ada dalam masalah yang besar. Jadi orang muda, kita perlu mencari pasangan itu harus pasangan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan ketika kita harus mengajak dia untuk bawa ke gereja, dan supaya Tuhan menyaksikan dan kita pun tidak sampai di pernikahan tengah jalan kita bercerai di pengadilan pemerintah, tetapi di Tuhan Allah kita melawan pemerintah. Dalam perintah Tuhan kita dilakukan. Ketika kejahatan merajalela di jalan-jalan dan Kristus tak lagi ditinggikan di sekolah kita, maka kita sedang ada dalam masalah besar. Dan ketika kita berjalan dan menemukan sekolah-sekolah seperti sekolah Advent sekarang ini, nilai moralnya sangat turun, bahwa kita tidak dihargai dan moralitas kita sudah sangat menurun, saudara-saudara. Ketika uang lebih penting dari moralitas, keluarga dan komunitas kita akan berada dalam masalah yang sangat besar. Ketika hiburan lebih penting daripada etika, keluarga dan komunitas kita akan berada dalam masalah. Ketika kesenangan lebih penting daripada kemudian, keluarga dan komunitas kita akan berada dalam masalah.
Jadi, ketika uang lebih penting dari moralitas kita, maka saudara-saudara, kita berada dalam masalah yang sangat besar. Jadi, kita perlu meninggikan moralitas kita daripada meninggikan uang. Tetapi, daripada itu kita juga harus mencari uang untuk berkah kehidupan kita. Ketika hiburan lebih penting daripada etika. Jadi hiburan seperti contoh ketika kita pergi dan di pesta-pesta, itu adalah sebuah hiburan. Jadi etika kita sudah sangat menurun dan nilai moral kita sudah sangat menurun, saudara-saudara. Jadi saya tekankan kepada orang muda, ketika sebuah pesta terjadi, makan habis langsung pulang. Jangan tunggu sampai tuan pesta putar kopi untuk melayani. Itu sudah sangat salah, saudara-saudara. Ketika kesenangan lebih penting daripada kemurnian. Jadi ketika saudara-saudara memilih untuk bersenang, tetapi kemurnian saudara-saudara dan saya dalam nilai yang sama menurun, karena nilai kemurnian Anda sudah sangat menurun. Maka sebagai anak muda gereja Masih Advent hari ke-7, kita tahu dengan benar bahwa dunia tempat kita tinggal tidak akan berada pada keadaan yang lebih baik. Tetapi semakin rusak dan hancur, kita sedang berada pada saat krisis benar pada penghujung zaman. Jadi ketika suatu saat Yesus akan datang, kita akan mengalami tantangan yang lebih sulit dari sekarang ini, saudara-saudara. Jadi sekarang ini tantangan di mana-mana dan bencana alam di mana-mana terjadi. Seperti kita lihat di Flores, gunung Leotobi yang meletus setiap waktu. Kalau teman-teman berharap bahwa tema pesta ini momen yang tidak terlupakan adalah sebuah khotbah tentang percintaan, persahabatan, fellowship. Kita harus mengambil langkah berani khotbah dengan tema momen yang tidak terlupakan. Harus menjadi khotbah yang benar-benar tidak terlupakan. Khotbah yang oleh pertolongan Roh Kudus akan berubah nilai moral yang telah jatuh dalam kehidupan anak muda gereja Masih Advent hari ke-7 menjadi anak muda yang menjunjung tinggi nilai moralitas Kristen. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang adalah Roh Kudus yang perlu menuntun kita untuk nilai moralitas anak muda gereja Masih Advent hari ke-7 itu mulai tinggi, untuk kita memberitakan Injil kepada saudara-saudara dan teman-teman kita yang berada di luar yang tidak mengikuti kebenaran. Jadi saudara-saudara kita harus mengikuti kebenaran dan datang kepada Tuhan. Kita akan baca dalam Wahyu ayat pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Sekarang disebutkan tentang wahyu Yesus Kristus, di mana Yesus mendapatkan wahyu ini, wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Mengapa ia memberikannya? Dan ia mengirimkannya melalui malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang harus terjadi. Akan segera terjadi. Jadi ketika kita mempelajari kitab Wahyu, kita mempelajari pesan yang diberikan Allah kepada Yesus, yang diberikan Yesus kepada mereka, yang diberikan malaikat kepada Yohanes untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang akan segera terjadi, saudara-saudara.
Ia menuntun kita pada kebutuhan kita. Wahyu menuntun kita kepada pertobatan, pengakuan dosa. Kitab Wahyu menuntun kita untuk memahami kebenaran besar dari nubuatan Alkitab. Kitab Wahyu menuntun kita untuk membuat perubahan dalam hidup kita untuk mengikuti kebenaran. Jadi kita orang-orang muda haruslah kita meneliti pertobatan. Seperti masa lalu kita pernah melakukan kesalahan yang fatal atau melakukan kesalahan yang sengaja, maka kita harus perlu bertobat dan membaca firman Tuhan. Maka lebih hari kita akan lebih setia kepada Tuhan. Dan kita akan membaca Wahyu 14 ayat 14, khususan ayat ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Yohanes bersaksi, dan aku melihat. Jadi ini adalah sebuah penglihatan yang nyata. Ini bukan penglihatan yang sama-sama saudara-saudara. Ini adalah penglihatan yang nyata. Yohanes melihat dengan penglihatan yang nyata, dengan mata kepalanya, bukan melihat dengan sama-sama. Itu melambangkan perlindungan dan kehadiran Tuhan di bawah terik matahari Palestina. Awan menaungi mereka dari kekeringan yang dapat menyebabkan mereka mati kehausan. Jadi ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami tantangan yang lebih besar dari kita, saudara-saudara. Jadi ketika bangsa Israel tiba di padang gurun, mereka mengalami kehausan, tetapi ada sebuah awan yang melambangkan Tuhan menaungi mereka, dan mereka tetap ada. Dan di tempat kudus Tuhan. Dan satu lagi, ingat ketika bangsa Israel dipimpin tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Dia adalah anak manusia. Dia bukan Tuhan yang jauh dan sukar ditemui sehingga tak dapat merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi dia adalah Tuhan yang dekat dan dapat merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita orang muda, kita tidak perlu takut memberitakan Injil ke seluruh dunia atau ke saudara-saudara kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita ketika kita memberitakan firman Tuhan itu dengan benar. Dan kita pun tidak takut bagaimana Yesus dapat memahami, mencoba untuk memiliki atau pecandu narkoba atau pecandu alkohol. Tentu Yesus tidak merasakan itu, karena Yesus tidak pernah meminum alkohol atau pecandu narkoba. Atau contoh sekarang seperti di pesta, dia pergi di pesta hanya memberikan berkat anggur untuk diminum, tetapi dia tidak bergoyang sampai pagi terang kembali. Karena itu kita membuang waktu saja. Kita pulang untuk tidur dan paginya kita bisa bekerja dan melayani saudara-saudara. Jadi jika pandangan di padang gurun itu, semua nafsu dan keinginan fisik membungkus dalam godaan tersebut. Namun anak manusia menang. Kalau dia menang, maka dia dapat memberi Anda dan saya kemenangan. Jadi dia adalah anak manusia yang menang. Jadi ketika Yesus dicobai, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah menang. Jadi sekarang kita sebagai orang Israel atau orang Israel modern, kita pun harus menang. Karena Tuhan Yesus sudah pernah menang melawan setan di padang gurun dengan dicobai selama 3 kali. Jadi kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Jadi tadi kita sudah membacakan ayat sambutan kita tentang gandum dan anggur. Jadi gandum emas melambangkan yang benar, anggur melambangkan orang jahat. Jadi jika Yesus
akan datang, dia akan mengayunkan sabitnya dari ujung bumi ke ujung bumi, dan orang yang melambangkan jarum emas yang orang benar pasti dia akan selamat. Tetapi angkuh yang melambangkan orang jahat, dia akan binasa dan masuk ke dalam neraka. Dan itu sangatlah banyak, saudara-saudara. Jadi apa yang kita tuai sekarang, itulah yang akan kita. Apa yang kita tabur sekarang, itulah yang akan kita tuai. Buah yang kita hasilkan dalam hidup kita adalah hasil dari benih yang kita tabur dalam hidup kita. Sekali lagi, saya ucapkan, buah yang kita hasilkan dalam hidup kita adalah hasil dari benih yang kita tabur dalam hidup kita. Ketika Anda membuat keputusan untuk menghentikan kebiasaan dalam hidup Anda yang merusak fisik, mental, sosial, dan kerohanian Anda sedang menabur benih yang baik. Jadi ketika kita menabur benih yang baik, maka ada banyak tantangan fisik, mental, sosial, dan kerohanian. Jadi ketika kita menabur yang baik, kita akan mengalami tantangan yang sangat besar, dan itu tantangan yang akan kita lewati. Jadi kesimpulan kita pada siang hari ini, kita akan baca dalam Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Jadi ketika di mana ada banyak dosa, disitulah kuasa Tuhan akan berlimpah. Jadi kesimpulan kita pada siang hari ini adalah kita sebagai orang muda harus memberitakan Injil atau kerohanian kita supaya semua orang bisa mengetahuinya. Biar tidak memberitahunya, tapi dengan perilaku kita, maka saudara-saudara kita yang berada dalam luar, dia akan melihat perilaku kita, dia akan bertobat dan kembali kepada kita untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Jadi saya mengundang orang-orang muda untuk bangkit berdiri di depan untuk kita mendoa. Doa komitmen, dan doa komitmen akan dipimpin oleh Pendeta Sidoros.